Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Video yang hendak disampaikan adalah amalan yang mendapatkan doa dari malaikat. Begitu mulianya kedudukan para malaikat, karena mereka termasuk dalam golongan makhluk Allah yang selalu dikabulkan doanya. Para malaikat tidak pernah berbuat sesuatu kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini juga bermakna, para malaikat tidak pernah mendoakan seorang hamba kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka dari itu, alangkah beruntung apabila di antara umat manusia ada yang bisa mendapatkan doa dari malaikat. Maka lakukanlah amalan-amalan yang membolehkan kita mendapat tempat dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Berikut ini amalan-amalan yang mendapat doa dari malaikat. 1. Bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang membacakan solawat atas Nabi, melainkan malaikat akan mengucapkan solawat atasnya, maka terserah seseorang hendak mempersedikit atau memperbanyak solawatnya atas Nabi. Hadis riwayat Ahmad bin Anas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka para malaikat akan terus-menerus memohon ampun untuknya, selama ia bersolawat untukku. Maka karena itu, silakan seseorang mempersedikit solawatnya atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat, dan malaikat akan mendoakannya 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Hikmah bersolawat adalah 1. Mendapatkan syafaat. Salah satu hikmah utama dari bersolawat adalah mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 2. Menguatkan iman. Bersolawat adalah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ini dapat memperkuat iman dan kecintaan kita kepada beliau serta agama Islam. 3. Memperoleh barokah. Solawat dipercaya membawa berkah dalam kehidupan seseorang. Dalam banyak hadis, disebutkan bahwa solawat dapat mendatangkan kebaikan dan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. 4. Pembersihan dosa. Dengan bersolawat, kita diharapkan dapat mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Solawat juga dapat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. 5. Mempererat tali persaudaraan. Solawat dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara sesama umat Islam, karena hal ini menunjukkan rasa saling menghormati dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. 6. Mendapatkan rahmat dan perlindungan. Bersolawat juga merupakan doa untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Dengan bersolawat, kita meminta agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya. 7. Mendapatkan kedekatan dengan Nabi. Dengan bersolawat, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada gilirannya dapat mendekatkan kita kepada beliau, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Pergi ke masjid untuk sholat. Menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Malaikat berdoa, Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid. Hadis riwayat Muslim. Hikmah pergi ke masjid. 1. Menguatkan iman dan ketakwaan. Pergi ke masjid secara rutin membantu menjaga dan meningkatkan iman serta ketakwaan.
Lingkungan yang penuh dengan ibadah dan zikir mendorong seseorang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menjaga konsistensi ibadah. Dengan pergi ke masjid, seorang muslim lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu dan berjamaah, yang meningkatkan konsistensi dalam ibadah. 2. Mendapatkan ilmu. Masjid juga sering menjadi tempat dilangsungkannya kajian dan ceramah, yang merupakan kesempatan untuk menambah ilmu agama. 4. Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Rutin pergi ke masjid, terutama untuk sholat berjamaah, mengajarkan disiplin waktu dan tanggung jawab terhadap kewajiban agama. 3. Menunggu sholat berjamaah. Malaikat mengucapkan sholawat atas salah seorang di antara kalian selagi masih di tempat sholatnya. Selagi belum berhadas lalu malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda, apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada dalam sholat, selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid, dan para malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kalian, selama dia berada pada tempat sholatnya. Mereka mengatakan, "Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya, ya Allah ampunilah dirinya, selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa keutamaan menunggu sholat itu sebagaimana orang yang sedang sholat. Karena diketahui bahwa perkataan beliau Rasulullah, dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat, tidaklah dimaksudkan orang yang menunggu itu dalam kondisi sedang berdiri, sedang dia ruku, dan sujud. Yang beliau maksudkan adalah bahwa keutamaan menunggu pelaksanaan sholat itu akan didapatkan dengan maksud dan niat menuju masjid untuk sholat. Dan bahwa orang yang menunggu sholat itu memiliki keutamaan yang sama dengan orang yang sedang sholat. Allah memberikan keutamaan dengan apa yang Dia kehendaki, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan dalam amal apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa meralat dan menolak keutamaannya. Hikmah menunggu sholat berjamaah. 1. Meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Menunggu sholat berjamaah melatih kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Ini menunjukkan kesungguhan dan cinta kepada Allah. 2. Memperkuat rasa kedekatan dengan Allah. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu sholat berjamaah dapat digunakan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, atau merenungkan kebesaran Allah. Ini memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. 3. Mengurangi godaan duniawi. Menunggu di masjid membantu menjaga hati dan pikiran dari godaan duniawi yang bisa mengganggu konsentrasi dan niat dalam beribadah. Masjid sebagai tempat suci menjadi lingkungan yang kondusif untuk berfokus pada ibadah. 4. Membangun disiplin dalam ibadah. Kebiasaan menunggu sholat berjamaah membangun disiplin dalam melaksanakan ibadah tepat waktu, yang merupakan salah satu karakteristik dari seorang muslim yang taat. 5. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Menunggu sholat berjamaah di masjid juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan jamaah lain, mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 4. Menempati shaf awal ketika sholat berjamaah. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Hisham dia berkata, Bapakku telah menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Abu Ishaq Al-Kufi dari Al-Bara bin Asib bahwa Rasulullah bersabda, Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di shaf terdepan. Seorang muazin akan diampuni sepanjang suaranya dan dibenarkan oleh yang mendengarnya, dari semua yang basah dan kering, dan dia mendapat pahala seperti pahala orang yang ikut sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasai. Hal senada juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud, Sahih. Hikmah menempati shaf pertama. 1. Meningkatkan khusyuk dalam sholat. Dengan berada di shaf pertama,
seseorang lebih mudah untuk fokus dan khusyuk dalam sholat karena lebih sedikit gangguan visual dan suara dari jamaah lain di belakangnya. 2. Menghindari sifat malas dan lalai. Orang yang berusaha untuk menempati shaf pertama biasanya adalah mereka yang datang lebih awal ke masjid, menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam beribadah. Ini melatih kedisiplinan dan menghindari sifat malas atau lalai dalam melaksanakan ibadah. 3. Menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Menempati shaf pertama mencerminkan kesungguhan seseorang dalam mencari keridhaan Allah dan keinginan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Ini adalah tanda keimanan yang kuat dan keinginan untuk selalu dekat dengan Allah. 4. Menguatkan hubungan sosial di masjid. Shaf pertama biasanya diisi oleh mereka yang rajin dan sering datang ke masjid. Hal ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah di antara mereka yang sering bertemu di shaf pertama, membangun hubungan yang lebih erat dalam komunitas Muslim. 5. Menempati shaf sebelah kanan imam. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah menempati shaf sebelah kanan imam. 1. Meningkatkan konsentrasi dalam sholat. Dengan berada di sebelah kanan imam, jamaah dapat lebih fokus mengikuti bacaan dan gerakan imam, yang pada gilirannya meningkatkan kehusyukan dalam sholat. 2. Menghindari gangguan. Posisi ini dapat mengurangi gangguan dari jamaah lain di belakang, sehingga membantu menjaga konsentrasi dan khusyuk selama sholat. 3. Menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian. Menempati shaf sebelah kanan menunjukkan bahwa jamaah peduli dengan keteraturan dan keharmonisan dalam sholat berjamaah, serta siap mengikuti imam dengan baik. 6. Menyambung shaf sholat berjamaah. Orang yang mau mengisi dan menyambung shaf atau barisan yang kosong saat sholat berjamaah memiliki keutamaan besar di sisi Allah. Mereka yang mengisi shaf awal sebelum yang kedua, menyempurnakan shaf kedua, sebelum ketiga, dan seterusnya mendapat fadilah sebagai berikut. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf terdepan. Sahih Ibnu Huzaimah. Demikian juga menyambungkan shaf adalah dengan mendekat dan merapatkan shaf, dengan tidak ada celah-celah di dalamnya. Mendekat dan merapatkan shaf adalah dengan mengikuti arah posisi imam, bukan ke salah satu ujung shaf. Sesungguhnya manusia mengarah pada arahnya imam, jika mereka berada di sebelah kanan, hendaknya mereka merapat dan mendekat ke arah kiri, jika mereka di sebelah kiri imam, maka mereka merapatkan ke kanan yaitu ke posisi imam. Lalu, menyambung shaf juga dengan cara memenuhi shaf dan merapatkannya, dan menghilangkan adanya celah, begitu pula membetulkan shaf agar tidak terlalu ke depan dan tidak terlalu ke belakang. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, hadis riwayat Abu Daud. Hikmah menyambung shaf. 1. Kesempurnaan sholat. Lurus dan rapatnya shaf adalah bentuk kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Ini membantu sholat menjadi lebih khusyuk dan aman dari gangguan. 2. Kebersamaan dan persatuan. Menyambung shaf mencerminkan kebersamaan dan persatuan di antara jamaah. Ini juga mengajarkan pentingnya bersatu dalam beribadah dan membangun persatuan umat Islam. 3. Menghindari gangguan setan. Dengan merapatkan shaf, celah yang bisa ditempati oleh syaitan akan tertutup, sehingga sholat bisa lebih khusyuk. 7. Tidak terburu-buru mengerjakan sholat. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah terburu-buru mengerjakan sholat. 1. Kehilangan kehusyukan.
Solat yang dilakukan dengan terburu-buru cenderung kehilangan kehusyukan, yang merupakan inti dari solat itu sendiri. 2. Tidak sempurna rukun dan sunnah. Terburu-buru dapat menyebabkan rukun dan sunnah solat tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga mengurangi nilai dan pahala solat. 3. Mengurangi kualitas ibadah. Solat yang dilakukan dengan terburu-buru tidak hanya mengurangi kualitas ibadah, tetapi juga dapat membuat pelakunya merasa tidak tenang dan tidak fokus dalam berdoa dan berzikir setelah solat. 8. Menjadi imam solat. Jika imam membaca, Ghairil Maghdubi, alaihim waladdallin, maka ucapkanlah, amin. Adalah bahwa ucapan, amin, yang diucapkan oleh imam dan makmum itu bersamaan atau berbarengan, agar berbarengan juga dengan ucapan, amin, para malaikat di atas langit. Hal ini karena ucapan, amin, itu diucapkan oleh makmum karena, mengaminkan, bacaan doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah yang diucapkan oleh imam, bukan karena, mengaminkan, ucapan, amin, imam sholat. Sehingga ucapan, amin, yang diucapkan oleh makmum itu tidak diakhirkan atau ditunda setelah imam mengucapkan, amin. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Penjelasan jumhur ulama ini dikuatkan oleh hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, apabila imam mengucapkan, Ghairil Maghdubi, alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat, ucapkanlah, amin. Karena para malaikat juga mengucapkan, amin, juga imam mengucapkan, amin. Maka barang siapa yang mengucapkan, amin, bersamaan dengan bacaan, amin, para malaikat, dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat An-Nasai dinilai sahih oleh Syekh Albani. Dan riwayat yang lain disebutkan, apabila imam mengucapkan, amin, maka ucapkanlah, amin. Karena barang siapa yang mengucapkan, amin, bersamaan dengan ucapan, amin, malaikat, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Duduk selesai waktu sholat. Amalan sunnah pertama setelah sholat fardu adalah duduk sejenak, tidak langsung meninggalkan tempat sholat. Amalan ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, kemudian ia tetap duduk sebagaimana semula, maka malaikat senantiasa mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, selama ia belum berhadas atau berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Huzaimah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Batal rahimahullah mengatakan, barang siapa memiliki dosa yang banyak, dan ingin Allah Azza wa Jalla menggugurkannya tanpa kecapean, hendaknya ia terus berada di tempat ia mengerjakan sholat setelah sholat selesai, untuk memperoleh doa yang banyak dan permohonan ampunan dari malaikat baginya. Doa malaikat bagi orang yang duduk di tempat sholatnya, seusai sholat, berlangsung terus-menerus, selama-lamanya, selama orang itu duduk di tempat tersebut. Maka, akan lebih dikabulkan, hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah bersabda, malam tadi Robku datang kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Aku menyangka bahwa itu terjadi di dalam mimpi. Kemudian dia berfirman kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, sehingga aku merasakan dingin di dada atau di dekat tenggorokan, maka aku tahu apa yang ada di langit dan bumi. Allah berfirman, wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, ya, aku tahu. Mereka membicarakan al-kafarat. Al-kafarat itu adalah berdiam di masjid setelah sholat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sangat dingin. Barang siapa yang melakukannya, maka ia akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik pula. Ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana ia dilahirkan dari rahim ibunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hikmah duduk selesai sholat. 1. Memperkuat hubungan dengan Allah.
Duduk setelah sholat adalah waktu yang khusus untuk berdoa dan berzikir, yang membantu memperkuat hubungan spiritual antara seorang hamba dan Allah. Ini merupakan kesempatan untuk memohon ampunan, meminta petunjuk, dan bersyukur. 2. Menenangkan hati. Setelah beribadah, duduk sejenak membantu menenangkan hati dan pikiran. Ini memberikan kesempatan untuk refleksi dan kontemplasi, menguatkan ketenangan batin dan konsentrasi dalam beribadah. 3. Memperoleh pahala. Berdasarkan hadis, melakukan zikir dan doa setelah sholat memiliki nilai pahala yang besar. Mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat dianggap sebagai amal yang sangat dianjurkan dan mendapatkan ganjaran dari Allah. 4. Merenung dan memperbaiki diri. Duduk setelah sholat memberi kesempatan untuk merenung atas kekurangan dan kesalahan yang mungkin dilakukan selama hari tersebut. Ini adalah waktu untuk berdoa memohon ampunan dan berusaha untuk memperbaiki diri. 5. Mengikuti sunnah Nabi. Duduk setelah sholat adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah beliau tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mengikuti teladan yang baik. 6. Meningkatkan kesadaran spiritual. Dengan berzikir dan berdoa setelah sholat, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritualnya dan menjaga hubungan yang terus-menerus dengan Allah, memperkuat iman dan ketakwaan. 10. Sholat berjamaah waktu subuh dan asar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asyar. Setelah itu para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan riwayat lain, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh lalu para malaikat, yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asyar, naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 11. Membentangkan tikar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membentangkan tikar karpet di masjid, maka selama ada seseorang yang berdiri untuk sholat di atas tikar itu, malaikat akan terus mendoakan orang yang membentangkannya dengan berkata, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang ini. Hadis riwayat Ahmad. Makna dan hikmah. 1. Menyediakan fasilitas untuk ibadah. Membentangkan tikar atau menyediakan tempat bagi orang lain untuk beribadah adalah bentuk amal jariah. Hal ini sangat dianjurkan karena memberikan kemudahan bagi orang lain untuk melakukan kebaikan. 2. Doa malaikat. Orang yang melakukan tindakan ini mendapatkan doa dari malaikat agar diberi rahmat oleh Allah. Doa malaikat adalah doa yang mustajab, dan ini menunjukkan betapa besar pahala dari amalan ini. 3. Mengajarkan kepedulian dan kebaikan. Perbuatan ini juga mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain dalam beribadah, yang merupakan bagian dari akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 4. Amal jariah, selama tikar atau tempat yang disediakan masih digunakan untuk ibadah, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang membentangkannya. 12. Mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama.
Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya, yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang akan menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Hikmah mendoakan saudaranya sesama muslim. 1. Meningkatkan kasih sayang. Mendoakan orang lain tanpa mereka ketahui adalah tanda kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Ini menunjukkan bahwa seseorang memikirkan kebaikan dan kesejahteraan orang lain, meskipun mereka tidak tahu atau tidak meminta doa tersebut. 2. Mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang diterima. Di sisi kepalanya terdapat malaikat, setiap kali ia mendoakannya dengan kebaikan, malaikat akan berkata, amin, dan untukmu pula yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa doa seperti itu akan dikabulkan dan orang yang mendoakan juga akan mendapatkan ganjaran yang sama. 3. Menghindari riak dan kesombongan. Dengan mendoakan seseorang tanpa mereka tahu, seseorang dapat menghindari riak atau kesombongan yang mungkin muncul jika doa tersebut dilakukan secara terbuka. Ini merupakan bentuk ibadah yang tulus dan ikhlas. 4. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Doa tanpa sepengetahuan juga mempererat ikatan ukhuwah persaudaraan di antara sesama muslim. Ini membantu menciptakan suasana saling mendukung dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. 5. Mendapatkan perlindungan dan berkah. Mendoakan orang lain tanpa mereka ketahui membawa berkah bagi diri sendiri. Allah memerintahkan umatnya untuk saling mendoakan dan memberikan kebaikan, dan doa tersebut seringkali akan kembali kepada diri kita sendiri dalam bentuk perlindungan dan keberkahan. 6. Kebersihan hati. Mendoakan orang lain tanpa mereka ketahui juga mencerminkan kebersihan hati dan niat yang tulus. Ini adalah bentuk amal yang tidak hanya berdampak positif pada orang yang didoakan tetapi juga pada orang yang mendoakan. 13. Menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit yang solih, maka keluar bersamanya 70 malaikat yang memintakan ampun untuknya. Dan mereka keluar dari rumahnya orang sakit itu bersamanya dan mereka masuk ke rumahnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja, hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Hal senada juga disebutkan dalam hadis lainnya. Rasulullah bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, yang sedang sakit, maka seakan-akan, dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70.000 malaikat mendoakannya, agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Hikmah dari menjenguk orang sakit. 1. Mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia berada dalam taman surga hingga dia pulang. Hadis riwayat Muslim. Menjenguk orang sakit adalah amal ibadah yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah. 2. Meningkatkan kekuatan ikatan sosial. Menjenguk orang sakit memperkuat hubungan antara individu. Ini menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, serta menguatkan tali persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat. 3. Memberikan dukungan emosional. Kunjungan dari orang-orang terdekat dapat memberikan dukungan emosional kepada orang yang sakit, membuat mereka merasa lebih baik dan tidak sendirian dalam menghadapi penyakitnya. 4. Mengajarkan rasa empati dan kasih sayang.
Menjenguk orang sakit mengajarkan kita untuk lebih empati dan memahami kondisi orang lain. Ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. 5. Mengingatkan tentang kerapuhan hidup. Melihat kondisi orang sakit bisa menjadi pengingat tentang kerapuhan hidup dan kesehatan kita sendiri. Ini dapat mendorong kita untuk lebih bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. 6. Meningkatkan kesadaran akan kewajiban sosial. Menjenguk orang sakit adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Ini mengajarkan kita untuk peduli dan saling membantu dalam komunitas. 7. Mendapatkan doa dari orang sakit. Orang sakit sering kali mendoakan kesehatan dan kebaikan bagi mereka yang menjenguknya. Doa dari orang yang sedang menghadapi ujian bisa menjadi doa yang diterima di sisi Allah. 14. Mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kebaikan itu ada yang dalam urusan agama, ilmu syar'i, dan ada yang perihal dunia. Ketika kita menunjukkan suatu ilmu agama kepada orang lain, walaupun kita tidak melakukannya karena lupa, sakit, atau tidak mampu, maka saat orang lain mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sehingga, ilmu agama menjadi prioritas utama untuk kita berikan dan tunjukkan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, keutamaan seorang ahli ilmu atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan, akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari mengajarkan kebaikan. 1. Mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Mengajarkan kebaikan merupakan amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama ilmu atau kebaikan yang diajarkan diterapkan. 2. Memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan mengajarkan kebaikan, seseorang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih harmonis. 3. Menjadi teladan dan inspirasi. Mengajarkan kebaikan membuat seseorang menjadi teladan bagi orang lain. Ini dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya dan juga menyebarkan kebaikan. 4. Meningkatkan keberkahan dalam hidup. Mengajarkan kebaikan seringkali membawa berkah dalam hidup seseorang. Ini dapat mencakup keberkahan dalam waktu, rezeki, dan hubungan sosial. 5. Menguatkan ikatan sosial. Dengan berbagi ilmu dan kebaikan, seseorang dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Ini membangun rasa saling menghargai dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. 6. Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Mengajarkan kebaikan membantu seseorang untuk lebih memahami dan merasakan kebutuhan orang lain. Ini menumbuhkan rasa empati dan kepedulian yang lebih mendalam. 7. Membantu dalam proses pembelajaran. Mengajarkan orang lain juga membantu pengajar untuk memperdalam pemahaman mereka sendiri. Proses mengajarkan seringkali memperkuat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. 8. Mendapatkan doa dari mereka yang diajari. Mereka yang menerima ajaran kebaikan seringkali mendoakan kebaikan bagi pengajarnya. Doa ini bisa menjadi berkah tambahan bagi pengajar. 9. Meningkatkan kesadaran diri. Mengajarkan kebaikan membantu seseorang untuk lebih sadar akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan. Ini memperkuat komitmen pribadi terhadap nilai-nilai tersebut. 15. Mendatangi majelis ilmu. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat,
diturunkan sakinah ketenangan dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Hadis riwayat Abu Dawud, dan riwayat lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamat datang penuntut ilmu, sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi oleh mereka dengan sayap-sayapnya, dan para malaikat itu berada di atas satu sama lainnya hingga langit pertama, karena mereka sangat mencintai apa yang ia cari, yaitu berupa ilmu Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Hikmah menghadiri majelis ilmu. 1. Mendapatkan ilmu dan pemahaman. Majelis ilmu adalah tempat di mana pengetahuan tentang agama dan berbagai aspek kehidupan diajarkan. Menghadiri majelis ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang ajaran Islam dan hal-hal lain yang bermanfaat. 2. Mendapatkan pahala dan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mendatangi majelis ilmu merupakan amal ibadah yang mendatangkan pahala dan berkah dari Allah. 3. Mempererat ikatan sosial dan komunitas. Majelis ilmu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki niat baik untuk belajar dan berbagi ilmu. Ini mempererat hubungan sosial dan membangun rasa kebersamaan dalam komunitas. 4. Menguatkan iman dan takwa. Mendatangi majelis ilmu dapat memperkuat iman dan takwa seseorang dengan mendalami ajaran agama dan mendapatkan motivasi untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. 5. Mendapatkan inspirasi dan motivasi. Dalam majelis ilmu, seringkali ada pencerahan dan inspirasi yang didapat dari nasihat dan pembelajaran. Ini bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupan. 6. Menghindari kebodohan dan kesalahan. Dengan mendatangi majelis ilmu, seseorang dapat menghindari kebodohan dan kesalahan dalam memahami ajaran agama dan menjalani hidup, karena memperoleh pengetahuan yang benar dan sesuai dengan syariat. 7. Mendapatkan sahabat dan teman seperjuangan. Majelis ilmu seringkali menjadi tempat bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan semangat yang sama dalam mencari ilmu dan kebaikan. Ini membantu membangun hubungan persahabatan yang positif. 8. Meningkatkan kualitas hidup. Pengetahuan yang diperoleh dari majelis ilmu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu seseorang untuk membuat keputusan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik. 16. Berdoa kebaikan untuk diri sendiri. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian katakan. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari berdoa kebaikan untuk diri sendiri. 1. Mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah. Berdoa adalah cara untuk meminta petunjuk dan rahmat Allah dalam hidup. Doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan dapat mendekatkan seseorang kepada Allah dan mendapatkan bimbingannya dalam menghadapi berbagai tantangan. 2. Meningkatkan rasa syukur dan kesadaran. Dengan berdoa untuk diri sendiri, seseorang menjadi lebih sadar akan kebutuhan dan kekurangan dalam hidupnya. Ini mendorong rasa syukur atas nikmat yang telah diterima dan kesadaran akan pentingnya memohon kebaikan dari Allah. 3. Memperkuat hubungan dengan Allah. Berdoa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Ini memperkuat hubungan spiritual seseorang dengan Sang Pencipta dan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. 4. Meningkatkan kualitas diri dan kesadaran pribadi. Doa seringkali mencakup permohonan untuk memperbaiki diri, meningkatkan karakter, dan mendapatkan kebijaksanaan. Ini dapat mendorong proses introspeksi dan perbaikan diri yang berkelanjutan. 5. Mendapatkan kedamaian dan ketenangan hati. Berdoa membantu seseorang merasa lebih tenang dan damai, karena merasa bahwa segala urusan dan masalahnya diserahkan kepada Allah. Ini memberikan ketenangan batin dan mengurangi kecemasan. 6.
Memohon perlindungan dan keselamatan. Berdoa untuk diri sendiri seringkali mencakup permohonan perlindungan dari bahaya dan kesulitan. Ini menunjukkan kepedulian kita terhadap keselamatan dan kesejahteraan diri kita. 7. Mendapatkan pahala dan keberkahan. Berdoa dengan tulus merupakan amal ibadah yang mendatangkan pahala. Selain itu, Allah juga berjanji untuk mengabulkan doa hambanya, baik dengan memberikan apa yang diminta atau menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. 8. Meningkatkan kesadaran akan kebutuhan spiritual dan duniawi. Dengan berdoa, seseorang diingatkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Ini membantu dalam merencanakan dan menghadapi kehidupan dengan lebih baik. 9. Mendorong keteraturan dan kebiasaan baik. Berdoa secara rutin membantu membentuk kebiasaan baik dan disiplin dalam hidup seseorang. Ini mengajarkan konsistensi dan ketekunan dalam beribadah dan memohon kebaikan. 17. Khatam Al-Quran. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Di riwayat lain, dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah bersabda, barang siapa telah membaca Al-Quran khatam, kemudian dia berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan hadis yang lain, apabila seorang hamba telah menghatamkan Al-Quran, maka akan hadir 60.000 malaikat yang membacakan istighfar untuknya, saat khatam Al-Quran tersebut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hikmah dari khatam Al-Quran. 1. Mendapatkan pahala yang besar. Membaca Al-Quran adalah amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Setiap huruf yang dibaca mendapatkan pahala, dan menyelesaikan bacaan seluruh Al-Quran mendatangkan pahala yang besar dan berkah dari Allah. 2. Mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat. Khatam Al-Quran dapat menjadi syafaat bagi seseorang di akhirat. 3. Mendekatkan diri kepada Allah. Membaca dan memahami Al-Quran adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini memperkuat hubungan spiritual dan meningkatkan ketakwaan seseorang. 4. Meningkatkan pemahaman agama. Menyelesaikan bacaan Al-Quran memungkinkan seseorang untuk lebih memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Ini membantu dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjadi teladan bagi orang lain. Menyelesaikan bacaan Al-Quran adalah prestasi yang dapat menjadi teladan dan motivasi bagi keluarga, teman, dan komunitas untuk lebih banyak membaca dan memahami Al-Quran. 6. Mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Bacaan Al-Quran seringkali membawa ketenangan dan kedamaian batin. Khatam Al-Quran dapat memberikan perasaan kepuasan dan ketenangan yang mendalam. 7. Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Membaca Al-Quran dengan niat yang tulus dan konsisten membawa berkah dalam hidup, termasuk dalam rezeki, kesehatan, dan hubungan sosial. 8. Membantu dalam mengatasi masalah dan kesulitan. Al-Quran mengandung petunjuk hidup dan solusi bagi berbagai masalah. Membaca dan memahami Al-Quran dapat memberikan wawasan dan bantuan dalam menghadapi tantangan hidup. 9. Meningkatkan kualitas ibadah. Menyelesaikan bacaan Al-Quran dapat memperbaiki kualitas ibadah seseorang, seperti salat dan doa, karena lebih banyak memahami konteks dan makna ayat-ayat yang dibaca. 10. Menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran spiritual. Proses khatam Al-Quran meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah dan membantu seseorang untuk lebih sadar akan hakikat kehidupan dan tujuan hidup. 18. Berinfak atau bersedekah tiap pagi. Maka, barang siapa berinfak berarti dia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti. Sebaliknya, siapa yang tidak berinfak maka hartanya akan lenyap dan dia tidak berhak mendapatkan ganti. Hartanya akan hilang tanpa diganti, artinya lenyap begitu saja. Para imam, yaitu Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Darda,
ia berkata, Rasulullah bersabda, "Tidaklah matahari terbit melainkan diutus di dua sisinya dua malaikat yang berseru, semua penduduk bumi mendengarnya kecuali jin dan manusia. Mereka berdua berkata, wahai manusia, menghadaplah kalian kepada Rob kalian, karena yang sedikit dan cukup itu tentu lebih baik daripada yang banyak tetapi digunakan untuk foya-foya. Dan tidaklah matahari terbenam melainkan diutus di antara dua sisinya dua malaikat yang berseru, semua penduduk bumi mendengarnya, kecuali jin dan manusia. Mereka berdua berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan hancurkanlah harta orang yang kikir." Riwayat yang lain disebutkan, tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah dari bersedekah setiap pagi. 1. Mendapatkan pahala dari Allah. Bersedekah adalah amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Setiap amal baik yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendapatkan pahala dari Allah. Bersedekah setiap pagi memberikan kesempatan untuk mengumpulkan pahala secara konsisten. 2. Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dengan bersedekah secara rutin, seseorang akan merasakan keberkahan dalam hidupnya, termasuk dalam rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. 3. Meningkatkan rasa syukur dan kepedulian. Bersedekah setiap pagi mengajarkan seseorang untuk lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Ini membantu meningkatkan rasa empati dan kasih sayang. 4. Menjaga keseimbangan hidup. Dengan memberikan sedekah secara rutin, seseorang berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain. Ini membantu dalam menghindari sikap kikir dan materialistis. 5. Menguatkan hubungan sosial. Sedekah membantu membangun dan memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. 6. Meningkatkan kualitas ibadah. Dengan konsisten bersedekah setiap pagi, seseorang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Ini mencerminkan komitmen dalam menjalankan ajaran Islam dan berusaha untuk lebih baik dalam amal ibadah. 7. Menjaga kesehatan spiritual dan mental. Bersedekah secara rutin dapat memberikan rasa kepuasan dan ketenangan batin. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental dengan memberikan perasaan positif dan bahagia. 8. Menumbuhkan kebiasaan baik. Melakukan sedekah secara teratur membantu membentuk kebiasaan baik dan disiplin dalam beribadah. Ini juga mengajarkan tentang pentingnya memberi dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. 9. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Bersedekah secara rutin, terutama di pagi hari, merupakan bentuk usaha untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala bentuk kesulitan dan bahaya yang mungkin terjadi sepanjang hari. 19. Bersiwak. Dari Ibnu Syaibah, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seseorang berwudu, baik siang maupun malam dengan wudu yang sempurna, kemudian bersiwak, lalu mengerjakan sholat, maka para malaikat akan mengerumuninya. Mulut-mulut malaikat akan didekatkan pada mulut-mulut orang tersebut. Sesungguhnya jika seorang hamba bersiwak, kemudian melakukan sholat, maka ada seorang malaikat yang berdiri di belakangnya untuk mendengarkan bacaannya. Malaikat itu akan mendekat kepadanya hingga meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut. Dan tidaklah keluar dari mulut orang tersebut berupa bacaan Al-Quran kecuali akan masuk ke dalam perut malaikat. Maka bersihkanlah mulut kalian bila hendak membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bazar, Hasan. Hikmah dari bersiwak atau gosok gigi. 1. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersiwak adalah amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Melakukan sunnah ini mendapatkan pahala dan mengikuti contoh teladan Nabi. 2. Membersihkan mulut dan gigi. Siwak atau gosok gigi membantu membersihkan gigi dan mulut dari kotoran, plak, dan bakteri. Ini penting untuk menjaga kebersihan mulut dan mencegah masalah kesehatan gigi. 3. Meningkatkan kesehatan gigi dan gusi. Menggunakan siwak atau sikat gigi secara teratur dapat mencegah penyakit gusi, gigi berlubang, dan masalah mulut lainnya. Siwak memiliki sifat antibakteri yang membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi. 4. Menyegarkan nafas. Siwak atau sikat gigi membantu menghilangkan bau mulut dan menyegarkan nafas. Ini penting untuk menjaga kepercayaan diri dan interaksi sosial yang positif. 5. Mendapatkan ketenangan dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak adalah pembersih mulut dan Allah ridho. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikuti sunnah bersiwak mendatangkan ketenangan batin dan keberkahan dari Allah. 6. Meningkatkan kualitas ibadah. Kebersihan mulut dan gigi adalah bagian dari kebersihan tubuh secara umum, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menjaga kebersihan mulut dapat meningkatkan kualitas ibadah, seperti sholat dan membaca Al-Quran. 7. Mendapatkan pahala dengan mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bersiwak, mendatangkan pahala tambahan dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. 8. Mencegah penyakit mulut dan kesehatan sistem pencernaan. Kebersihan mulut yang baik dapat mencegah terjadinya infeksi mulut yang dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, termasuk sistem pencernaan. 9. Mengajarkan kebiasaan baik. Bersiwak atau gosok gigi secara rutin mengajarkan kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan pribadi. Ini menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan orang-orang di sekitar. 10. Meningkatkan rasa percaya diri. Dengan menjaga kebersihan mulut dan gigi, seseorang merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan berbicara. 20. Orang beriman yang bertaubat dan istiqomah. Allah berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Sesungguhnya orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat Ghafir ayat 7-9. Hikmah dari bertaubat dan istiqomah. 1. Mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Taubat yang tulus dan istiqomah adalah cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dengan ikhlas dan konsisten dalam kebaikan. 2. Doa malaikat sebagai dukungan spiritual. Malaikat berdoa untuk orang yang bertaubat dan istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan jika seseorang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. Doa malaikat menambah dukungan spiritual dan berkah. 3. Meningkatkan keberkahan dalam hidup. Istiqomah dalam melakukan amal kebaikan dan menjaga taubat membawa keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rezeki, kesehatan, dan hubungan sosial. Doa malaikat juga menjadi bagian dari keberkahan tersebut. 4. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Orang yang istiqomah dalam taubat dan kebaikan mendapat perlindungan dari Allah dari berbagai bahaya dan kesulitan. Malaikat juga berperan dalam melindungi dan mendukung orang tersebut. 5.
meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan spiritual. Istiqomah dalam kebaikan meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan spiritual seseorang. Ini menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan memberikan dorongan untuk terus melakukan amal baik. 6. Menjadi teladan positif. Orang yang bertaubat dan istiqomah dapat menjadi teladan positif bagi orang lain. Kesungguhan mereka dalam berusaha memperbaiki diri dan menjalankan kebaikan memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitar. 7. Mendapatkan doa malaikat untuk kebaikan. Malaikat berdoa untuk orang yang istiqomah dalam kebaikan dan taubat. Doa malaikat adalah doa yang diterima di sisi Allah dan membawa banyak kebaikan dan perlindungan. 8. Mengurangi rasa cemas dan stres. Dengan taubat dan istiqomah, seseorang merasa lebih tenang dan damai, karena merasa telah memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan spiritual. Ini membantu mengurangi rasa cemas dan stres. 9. Mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Istiqomah dalam beramal baik mendatangkan pahala yang terus-menerus. Pahala ini tidak hanya diberikan untuk amal kebaikan yang dilakukan tetapi juga untuk konsistensi dalam menjalankannya. 10. Memperoleh ketenangan batin. Proses taubat dan istiqomah membantu seseorang merasa lebih puas dan tenang dalam batin, karena merasa telah memperbaiki kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. 21. Berdoa kepada Allah saat mendengar ayam berkokok di waktu subuh. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah, karena saat itu Dia melihat malaikat. Adapun jika kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena saat itu Dia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi berkata, kita diperintahkan untuk berdoa saat itu, disebabkan karena berharap malaikat itu mengaminkan doa kita dan memohonkan ampunan untuk kita. Hadis riwayat Muslim. 22. Berdoa saat keluar dari rumah. Rasulullah bersabda, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah. Maka malaikat akan berdoa untuk dia dengan ucapan, semoga engkau diberikan petunjuk, dipenuhi keinginanmu dan dilindungi Allah. Maka, yang terjadi adalah, semua setan menghindar darinya sambil berkata pada teman-temannya, bagaimana bisa kalian menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi keinginannya, dan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah dan manfaat berdoa saat keluar rumah. 1. Perlindungan dari bahaya. Doa saat keluar rumah mengandung permohonan perlindungan kepada Allah dari segala macam bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta dari godaan setan. 2. Mengingat Allah. Dengan berdoa sebelum keluar rumah, seseorang akan lebih sadar akan keberadaan Allah dalam setiap langkah yang diambil, sehingga lebih berhati-hati dalam berperilaku. 3. Mendapatkan petunjuk dan keberkahan. Doa ini juga memohon agar Allah memberi petunjuk dalam segala urusan di luar rumah, serta melimpahkan keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 4. Menjaga niat dan perbuatan. Dengan berdoa, niat seseorang untuk melakukan kebaikan di luar rumah menjadi lebih kuat, dan diharapkan perbuatan yang dilakukan selama di luar rumah juga tetap sesuai dengan ajaran Islam. 5. Menumbuhkan rasa tenang. Doa bisa memberikan ketenangan batin, karena seseorang merasa telah menyerahkan segala urusan dan perlindungan kepada Allah, sehingga lebih siap menghadapi segala situasi di luar rumah. 23. Tidur dalam keadaan bersuci. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian, karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam syiar, tidak satu saat pun dia membalikkan badannya melainkan satu malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena ia tidur malam dalam keadaan suci. Tentang syiaruhu Al-Hafiz Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib berkata, asi syiar dengan shin yang dikasrohkan, maknanya adalah segala sesuatu yang ada pada badan berupa pakaian dan yang lainnya.
Selanjutnya, Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hikmah dari tidur dalam keadaan bersuci. 1. Mendapatkan pahala dan ridho Allah. Tidur dalam keadaan bersuci adalah salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan bersuci, maka tidurnya adalah ibadah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini mendatangkan pahala tambahan dan ridha Allah. 2. Menjaga kebersihan spiritual. Tidur dalam keadaan bersuci membantu menjaga kebersihan spiritual dan memulai hari baru dalam keadaan suci. Ini mencerminkan niat yang baik dan kebiasaan yang konsisten dalam beribadah. 3. Memperoleh perlindungan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan tetap berada di sisinya dan berdoa untuknya sampai pagi hari." Hadis riwayat Bukhari. Tidur dalam keadaan bersuci mendapat perlindungan dan doa dari malaikat. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Tidur dalam keadaan bersuci dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan nyaman. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi kualitas tidur dan memberikan rasa damai. 5. Menjaga kebiasaan ibadah dan disiplin. Menjaga kebiasaan tidur dalam keadaan bersuci membantu seseorang tetap konsisten dalam beribadah dan menjaga kebersihan. Ini juga menunjukkan disiplin dalam menjalankan ajaran agama. 6. Memudahkan penerimaan doa. Tidur dalam keadaan bersuci membuat seseorang lebih mungkin untuk mendapatkan doa yang diterima oleh Allah. Malaikat berdoa untuk kebaikan orang yang tidur dalam keadaan bersuci. 7. Menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran spiritual. Dengan tidur dalam keadaan bersuci, seseorang diingatkan untuk bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan hidup. Ini juga meningkatkan kesadaran spiritual dan kepedulian terhadap kebersihan diri. 8. Mengurangi gangguan dari setan. Tidur dalam keadaan bersuci membantu mengurangi gangguan dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan tidak akan menyentuh orang yang tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Bukhari. 9. Membantu memulai hari dengan positif. Memulai hari dalam keadaan bersuci membantu seseorang untuk memulai aktivitas dengan semangat yang lebih baik dan keadaan yang lebih bersih secara spiritual. 10. Menjadi teladan bagi orang lain. Mengamalkan tidur dalam keadaan bersuci dapat menjadi teladan positif bagi keluarga dan komunitas. Ini menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan dan ibadah. 24. Makan sahur. Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Hikmah dan manfaat sahur. 1. Kekuatan fisik. Sahur membantu memberi kekuatan fisik untuk menjalani puasa sepanjang hari, terutama saat berpuasa dalam waktu yang panjang. 2. Keberkahan. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sahur membawa keberkahan, baik dalam bentuk rahmat, kesehatan, maupun ketenangan hati. 3. Doa malaikat. Orang yang bersahur mendapatkan doa dari malaikat, yang merupakan tambahan kebaikan dan perlindungan dari Allah. 25. Orang yang berpuasa dan ada orang lain makan di hadapan. Dari Ummu Amarah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang berpuasa, apabila makan bersama orang berpuasa yang lain, maka senantiasalah para malaikat mendoakan ke atasnya sehingga selesai daripada makannya." Hadis riwayat Ahmad,
Al-Tirmizi dan Al-Baihaqi. 26. Memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan Allah mencatat pahala puasanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Hikmah dari memberi makan kepada orang yang berpuasa. 1. Mendapatkan pahala yang besar. Memberi makan kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pahala ini sangat besar dan berkelanjutan. 2. Mendapatkan keberkahan dan ridho Allah. Memberi makan kepada orang yang berpuasa adalah bentuk amal jariah yang mendapatkan keberkahan dan ridho Allah. Ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan memberikan manfaat bagi orang lain. 3. Meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Memberi makan kepada orang yang berpuasa membantu meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. 4. Mempererat hubungan sosial. Tindakan memberi makan orang yang berpuasa mempererat hubungan sosial dan membangun rasa saling menghargai. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung satu sama lain. 5. Menumbuhkan rasa syukur dan kesederhanaan. Memberi makan kepada orang yang berpuasa membantu seseorang merasa lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ini juga mengajarkan kesederhanaan dan pentingnya berbagi dengan orang lain. 6. Mendapatkan doa dan berkah dari penerima. Orang yang menerima makanan saat berpuasa seringkali mendoakan kebaikan bagi pemberinya. Doa ini menjadi berkah tambahan bagi mereka yang memberi makan. 7. Meningkatkan kualitas ibadah. Memberi makan kepada orang yang berpuasa adalah bagian dari amal kebaikan yang mendukung peningkatan kualitas ibadah. Ini mencerminkan niat baik dan kepedulian dalam menjalankan ajaran agama. 8. Menciptakan rasa kebersamaan. Memberi makan kepada orang yang berpuasa menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas selama bulan Ramadan. Ini memperkuat rasa komunitas dan berbagi dalam ibadah. 9. Menjadi teladan positif. Tindakan memberi makan kepada orang yang berpuasa menjadi teladan positif bagi keluarga dan komunitas. Ini menginspirasi orang lain untuk turut serta dalam amal kebaikan dan berbagi. 10. Mendapatkan ketenangan dan kepuasan batin. Memberi makan kepada orang yang berpuasa memberikan ketenangan dan kepuasan batin karena merasa telah melakukan amal yang bermanfaat dan mendukung sesama. 27. Datang sholat Jumat lebih awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, jika hari Jumat tiba, para malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang yang pertama datang dan seterusnya. Orang yang pertama kali datang laksana orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian setelahnya seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam sudah menuju mimbar maka para malaikat melipat catatan mereka, kemudian mendengarkan zikir khutbah tersebut. Muttafaq alaih. 28. Orang yang bersabar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa malaikat akan memberikan salam dan doa bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, seraya mengucapkan, Salamun, alaikum bima sobartum. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 23-24. Hikmah dari orang yang bersabar. 1. Mendapatkan pahala dari Allah. Kesabaran adalah kualitas yang sangat dihargai dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. 2. Mendapatkan ketenangan batin.
Kesabaran membantu seseorang menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan ketenangan batin. Ini mengurangi stres dan kecemasan serta membantu menjaga kesehatan mental. 3. Meningkatkan kualitas ibadah. Bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Kesabaran menunjukkan keteguhan iman dan kepasrahan kepada Allah, yang memperkuat hubungan spiritual. 4. Mendapatkan perlindungan dan dukungan dari Allah. Allah memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kesabaran merupakan tanda keimanan yang kuat dan keyakinan akan kehendak Allah. 5. Mengajarkan hikmah dan pembelajaran. Kesabaran membantu seseorang untuk belajar dan berkembang dari pengalaman hidup. Cobaan dan tantangan yang dihadapi dengan sabar mengajarkan banyak hikmah dan pelajaran berharga. 6. Memperbaiki karakter dan kepribadian. Bersabar membentuk karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Ini mengajarkan tentang pengendalian diri, ketahanan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi. 7. Mendapatkan doa dan dukungan dari malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kesabaran kepada orang-orang yang sabar dengan doa malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran juga mendapatkan dukungan dan doa dari malaikat. 8. Menjadi teladan positif. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan menjadikan seseorang sebagai teladan positif bagi orang lain. Ini menunjukkan keteguhan dan keimanan yang kuat, yang bisa menginspirasi orang lain untuk bersabar dalam menghadapi ujian. 9. Mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesabaran seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan bersabar, seseorang bisa melewati masa-masa sulit dan mencapai tujuan atau hasil yang lebih baik di kemudian hari. 10. Membangun hubungan sosial yang kuat. Bersabar dalam hubungan sosial membantu mengatasi konflik dan perbedaan dengan cara yang lebih baik. Ini memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Amalan-amalan ini menunjukkan betapa pentingnya sikap kebaikan, kepedulian, dan ketakwaan dalam kehidupan seorang Muslim. Malaikat, yang merupakan makhluk Allah yang taat, mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melakukan amalan-amalan tersebut. Maka siapapun punya kesempatan untuk mendapatkan doa para malaikat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.